Ya, pemirsa, total kasus positif COVID-19 di Rusia mencapai angka 501.800 kasus. Namun pemerintah Rusia mulai melonggarkan pembatasan atau lockdown. Lalu bagaimana perwakilan kita di Rusia dalam menyikapi hal ini? Dan bagaimana kerjasama kedua negara di 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara dalam menangani COVID-19? Kita telah terhubung dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Rusia dan Belarus, Muhammad Wahid Supriyadi. Halo Pak Wahid. Halo, ya selamat sore waktu Indonesia. Pak Wahid sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak Wahid, ini kalau kita lihat datanya, kita lihat angkanya kan per 11 Juni kemarin itu angkanya lebih dari 500.000. Sekarang Rusia menempati peringkat ketiga ya, di bawah Amerika dan Brasil sebagai kasus konfirmasi positif paling banyak. Akan tetapi memang datanya juga penambahan per hari juga cukup stabil. Seperti apa sebetulnya bisa bilang penanganan COVID-19 di Rusia saat ini? Hari ini sebenarnya sudah 511.000 lebih ya, hampir 9.000 penambahan. Jadi memang rata-rata mendekati angka 9.000 setiap hari, tetapi memang jumlah yang dites itu sudah sekitar 13 juta ya. Jadi setiap hari itu ada 300-an ribu yang dites. Tapi memang kecenderungannya menurun, sehingga saya kira atas dasar itu pemerintah mulai melonggarkan, ya, jadi ada 2 tahap ya, tanggal 2 Juni yang lalu dan tanggal 9 kemarin itu transportasi sudah buka, mal sudah buka, saya juga sempat ke mal, saya melihat sendiri, ya, kemudian potong rambut, salon, ya, kemudian tapi restoran memang masih belum buka, jadi kemungkinan restoran baru tanggal 16. Oke, ya, tadi juga kita punya informasi ya bahwa memang pelonggaran sudah mulai dilakukan begitu. Kemarin juga sudah banyak berita soal warga Rusia yang mulai berbondong-bondong keluar rumah begitu, sudah mulai berani ke tempat-tempat publik. Bagaimana dengan WNI yang ada di sana? Laporannya seperti apa? Apakah ada yang positif? Kondisi mereka seperti apa? Sekarang ini tinggal satu saja yang masih perlu perawatan ya, yang lain sudah sembuh ya. Memang sebagian masih harus isolasi mandiri, termasuk staf kita yang sekarang masih dalam perawatan. Jadi sejauh ini belum ada kasus baru yang menyangkut warga negara Indonesia. Ada beberapa laporan minggu lalu dari mahasiswa kita di Siberia, tetapi juga sudah dinyatakan negatif. Jadi relatif untuk masyarakat kita aman, tetapi kita meminta kepada mereka untuk tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kalau keluar harus memakai masker dan sarung tangan ya. Ini juga standar. Memang ada beberapa yang tidak memakai masker, yang itu disayangkan karena kalau kita lihat dari segi jumlah setiap hari itu masih di atas 8.000, walaupun trennya menurun, terutama yang di Moskow memang agak menurun tren untuk yang terinfeksi. Nah, kemudian juga bagaimana peran aktif dari KBRI untuk menjangkau atau berkomunikasi dengan WNI yang ada di sana, begitu memastikan keselamatan mereka, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi? Kita punya WA group ya, yang aktif dengan Permira. Jadi kita ada sekitar warga negara sih ada sekitar 1.300 ya, tetapi hampir separuhnya itu mahasiswa yang rata-rata di kota-kota besar itu memiliki Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Jadi kita punya WA group. Kita juga berapa kali melakukan video conference, bahkan baru kemarin kita juga sambil silaturahmi, kita juga sambil mengecek apakah ada warga kita yang perlu mendapat perhatian ya. Ternyata sampai kemarin kita tidak ada laporan. Jadi kita ada kontak yang rutin ya, cukup intensif dengan warga kita ya, yang paling aktif tentunya melalui Permira, karena kebanyakan mereka sekarang belajar di rumah, jadi gampang dan relatif jangkau ya. Tapi beberapa yang bekerja mungkin agak sulit karena memang mereka harus kerja. Oke, Pak Wahid, ini kan tahun 2020 ini bertepatan ya dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, Rusia dan juga Indonesia. Dan untuk menindaklanjuti komitmen kerjasama Kementerian Kesehatan antara Rusia dan Indonesia, bagaimana kerjasama kedua negara, terutama dalam menangani COVID-19? Sebenarnya ini tahun yang memang sangat bersejarah. Kita sudah menyiapkan dokumen untuk ditandatangani oleh kedua kepala negara, yaitu dalam bentuk strategic partnership. Jadi ini tingkat hubungan yang paling tinggi, teman-teman. Memang dengan adanya COVID ini kita menunggu kapan
realisasi atau pertemuan antara kedua kepala negara. Kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan walaupun memang agak terhambat dengan adanya COVID ya. Kita juga ada seminar, kemudian pemutaran film 5 ya. Kemudian kita juga akan menerbitkan buku. Kemudian Presiden juga melakukan video conference atau telepon kepada Presiden Putin tanggal 13 Februari lalu untuk menindaklanjuti kerjasama di bidang kesehatan, dan kita sudah ada juga melalui video conference antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Rusia. Jadi seperti ketahui, Rusia juga sekarang sedang mengembangkan vaksin yang kalau semuanya lancar September atau paling lambat akhir tahun ini vaksin sudah bisa dipakai untuk publik. Ini juga satu harapan, mungkin kita bisa memanfaatkan vaksin yang ditemukan di Rusia. Jadi yang lain kita banyak ya melakukan webinar. Kemarin kita juga melakukan video conference dengan pemerintah Republik Tatarstan yang mayoritas Muslim dan juga Saint Petersburg. Memang ada beberapa yang kita cancel seperti Festival Indonesia kita tidak bisa lakukan. Kita juga sebenarnya menyelenggarakan ikut dalam Kazan Summit juga terpaksa tidak bisa dilakukan karena memang ada pembatalan dari pemerintah setempat. Ya, dan hari ini sebetulnya juga hari yang spesial ya buat masyarakat Rusia. 12 Juni itu bertepatan dengan Hari Rusia. Tentunya ada selebrasi yang terpaksa harus ditunda akibat pandemi ini. Mungkin Pak Dubes ada yang ingin disampaikan terkait hal ini? Iya, jadi ini hari bersejarah ya. Ini hari terbentuknya Federasi Rusia. Jadi Federasi Rusia itu di bawah semacam Russian Soviet Federative Socialist Republic yang presidennya itu ketika itu adalah Mikhail Gorbachev ya. Tapi memang yang paling besar diperingati itu pada Victory Day yang sebenarnya jatuh pada 9 Mei. Tetapi ini ditunda kemungkinan tanggal 24 Juni, yaitu nanti ada parade militer di Kremlin. Tetapi kalau Hari Rusia itu biasanya hanya ada kegiatan-kegiatan teater ya, kemudian kembang api dan sebagainya. Tetapi dengan COVID ini tentunya tidak semerah sebelum-sebelumnya. Jadi yang besar nanti pada Victory Day sebenarnya, ya tanggal yang akan diundur menjadi tanggal 24 Juni. Ya, mungkin ada ucapan selamat Hari Rusia begitu bisa dilakukan di forum ini, Pak? Ya, kepada sahabat-sahabat saya orang Rusia, saya mengucapkan selamat Hari Rusia dan bertepatan dengan 70 tahun hubungan Indonesia-Rusia, saya yakin ke depan kita akan semakin dekat ya. Dan kerjasamanya juga semakin real seperti kita lihat dari perdagangan, investasi, dan mudah-mudahan banyak yang bisa kita lakukan ke depan. Baik, Pak Wahid, terima kasih telah bergabung bersama kami, Duta Besar Muhammad Wahid Supriyadi langsung dari Moskow, Rusia.